Selamat siang Pak Anton. Selamat siang Iwan, silakan dulu. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, tidak apa-apa, tidak mengganggu. Sebelumnya saya mau cerita tentang mungkin sebentar Pak ada waktu bisa observasi saya di kelas 11B tentang keteraturan suasana kelas. Oh iya, Pak. Sebenarnya saya tidak ada waktu, tetapi untuk apa namanya, saling kolaborasi dengan Bapak Ibu guru termasuk Ibu sendiri, saya pikir saya selalu ada waktu untuk itu. Jadi untuk observasi ya, observasi kelas. Di kelas mana Ibu? Di kelas 11B. Kelas 11B di jam 78. Jam 78 ya, kebetulan saya jam 78 tidak ada kelas tidak ada jam di kelas lain, jadi bisa. Soal keteraturan suasana kelas. Oke. Saya minta kesediaan Pak untuk mengamati tentang keteraturan suasana kelas. Siap. Baik. Jadi saya bersedia untuk itu, waktunya ada. Ibu, saya juga senang sekali karena Ibu mau untuk berkolaborasi, mengajak saya berkolaborasi untuk mengamati proses pembelajaran di kelas nanti. Sebagai seorang guru saya senang sekali. Semoga kita terus berkolaborasi dan kiranya melalui observasi ini kita bisa menemukan kekuatan dari pembelajaran itu sendiri. Oke? Mungkin hanya itu saja Pak. Oke, nanti saya menyusul ke kelas ya. Ya, saya tunggu jam 78 ya Pak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya silakan memeriksa kembali kebersihan dalam kelas. Oke, sudah dipungut sampahnya? Sudah. Selanjutnya, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, marilah kita berdoa dulu. Sebelum berdoa, saya meminta anak Angel untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadapi Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang Bapa dalam kerajaan surga, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga Engkau telah melindungi kami dari pagi tadi hingga pada siang hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti pelajaran prakarya studi kiranya. Bukalah otak dan pikiran kami agar materi apa saja yang disampaikan oleh Ibu Guru dapat kami mengerti dengan baik. Hanya ini saja doa dan permohonan yang kami sampaikan ke depan hadirat-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan. Selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional yang dipimpin oleh anak Dian. Pada anak Dian, silakan. Satu
sekalian, silakan membukakan. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang bahan pangan nabati. Dan di sini Ibu mau menyampaikan 3 tujuan, yaitu tujuan yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan bahan dan alat pengolahan bahan makanan khas daerah, dan tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis macam-macam makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani, dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan teknik pengemasan makanan khas daerah. Nah, bertolak dari ketiga tujuan tersebut, apa yang dimaksud dengan bahan pangan nabati? Silakan Anak Angel. Bahan pangan nabati merupakan bahan yang bersumber dari tumbuhan. Bahan pangan yang bersumber dari tumbuhan. Bahan pangan nabati adalah bahan pangan yang bersumber dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, mari kita berikan aplaus buat Anak Angel. Selanjutnya, sebutkan contoh-contoh dari bahan pangan nabati. Oke, silakan Alisa. Sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Oke, itu adalah contoh dari bahan pangan nabati. Ini seperti umbi-umbian, kacang-kacangan atau biji-bijian, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Mari kita berikan aplaus buat si Alisa. Oke, anak-anak masih ingatkah materi kita minggu lalu? Masih. Di antara kalian siapakah yang bisa? Oke, silakan nanti. Materi minggu lalu tentang BEP. BFB itu break event, di mana tidak mengalami kerugian dan keuntungan. Disebut juga dengan teknik Seimbang. atau keseimbangan. BFB. Selain BFB apa lagi materi minggu lalu? Mempromosikan suatu produk kepada kalayak umum agar para kalayak atau masyarakat umum dapat membeli atau mengkonsumsi bahan pangan promosi tersebut. Oke, ini adalah materi minggu lalu. Anak-anak, di antara kalian siapakah yang dapat bisa mengaitkan materi minggu lalu dengan materi sekarang? Jadi minggu sekarang tentang bahan pangan nabati ya. Siapakah yang bisa? Siapakah di antara kalian yang bisa? Silakan. Silakan Anak Mercy. Berkaitan dengan materi pembahasan minggu lalu, BEP itu berkaitan dengan pembahasan hari ini. Karena BEP itu menjelaskan tentang keseimbangan hasil jual belinya. Itu berkaitan dengan bahan pangan nabati. Ya, tepat sekali. Mari kita berikan aplaus buat Anak Mercy. Itu tentang berbicara tentang BEP dan bahkan sampai dengan materi bahan pangan. Di sini kita akan menghitung bahan pangannya, misalkan dalam jumlah banyak, umbi-umbian, ya toh, kan membuat suatu produk, tentunya kita memerlukan dana dalam mengelola bahan umbi-umbian tersebut. Nah, di sini kita menggunakan BEP. Apakah untung atau rugi? Ya toh? Ya. Nah, selanjutnya anak-anak, ibu akan membagi LKPD.
Silakan duduk dalam bentuk kelompok dulu. Oke, Ibu akan membagikan SKPD-nya tiap kelompok. Oke, silakan anak-anak silakan mengamati gambar yang ada dan silakan menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan nomor 1 itu untuk kelompok 1, kelompok 2, dan 3. Silakan mengamati gambar. Perhatikan anak-anak untuk tiap kelompok. Ibu berikan waktu 20 menit per kelompok untuk presentasi. Silakan mengamati SKPD-nya dan 20 menit itu sudah termasuk dalam presentasi. Oke, kepada kelompok 1 silakan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pembaca. Waktu dan kesempatan saya berikan. Soal, jelaskan jenis-jenis vitamin dan mineral yang terkandung dalam bahan pangan nabati. Jawab, buah-buahan dan sayur mayur. Buah-buahan dan sayur mayur merupakan sumber vitamin dan mineral, serat makanan, dan sejumlah zat nutrisi bermanfaat lainnya seperti setrol, flavonoid, dan setrol. Kacang-kacangan serta biji-bijian mengandung bahan serta yang dapat membantu melancarkan serta membersihkan saluran pencernaan. Umbi-umbian, kandungan utama umbi-umbian pada umumnya adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu zat yang diperlukan sebagai sumber energi bagi tubuh. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika dari kelompok yang ada ingin memberi pertanyaan, waktu dan kesempatan diberikan. Oh ya, satu kelompok maksimal 1 pertanyaan. 2 pertanyaan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1 dengan soal sebutkan jenis-jenis vitamin dan mineral yang terkandung dalam bahan pangan nabati.
waktu yang diberikan kepada saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 dengan soal sebutkan contoh makanan khas daerah yang mengandung karbohidrat. Oke, silakan kelompok 1. Baik, mohon perhatian. Sekarang kami akan menjawab soal dari kelompok 1. Kelompok 2 dengan soal Sebutkan jenis-jenis vitamin dan mineral yang terkandung dalam bahan pangan nabati. Jawab, kacang-kacangan memiliki kadar protein yang tinggi dan mengandung banyak serat yang membantu melancarkan pencernaan. Umbi-umbian, kandungan utama pada umbi-umbian adalah karbohidrat, zat yang diperlukan sebagai sumber energi bagi tubuh. baik, inilah jawaban dari kami. Apakah ada sengketa? Terima kasih. Baik, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dengan soal Sebutkan contoh makanan khas daerah yang mengandung karbohidrat. Contohnya umbi-umbian, jagung, pisang, dan mangga. tanpa kapas. Sekarang kami akan membacakan kesimpulan yang kami buat. Kepada yang membaca, waktu dipersilakan. Baik, dari materi yang kami pelajari pada hari ini, kita dapat diketahui jenis-jenis vitamin dan mineral dari bahan pangan nabati yang kita konsumsi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kelebihan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita berikan aplaus buat kelompok. Selanjutnya, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Waktu diberikan 20 menit. Selamat siang Ibu, selamat siang Pak Guru dan teman-teman semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pembaca saya persilahkan. Soal menganalisis macam-macam makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Ini beberapa makanan khas daerah, makanan khas dari beberapa daerah di Indonesia. Itu 1, makanan khas dari Jawa Barat. Banyak menggunakan sari mayu mentah seperti kanelo atau sekedar lalat mentah yang disantap beserta santan. Yang kedua, makanan khas dari Jawa Tengah. Bawang putih sering jadi bumbu dominan, banyak ditemukan masakan bersantan, rasa manis lebih disukai daripada rasa lainnya. Yang ketiga, makanan khas dari Jawa Timur. Banyak menggunakan terasi dan petis sebagai pemberi rasa pada masakan. Masakan banyak dimatangkan dengan cara direbus, digoreng, dibakar. Yang keempat, makanan khas dari Sumatera. Menggunakan banyak bumbu, terutama makanan khas Sumatera Barat. Makanannya menggunakan banyak cabai hingga rasanya relatif pedas. Makanan dari Sumatera Selatan dengan asam rasanya. Waktu pengolahan makanan relatif sama. Makanan dari Sumatera Barat banyak yang menggunakan santan yang kental. Makanan dari sayur tidak banyak jumlahnya. Sayur yang sering digunakan antara lain daun singkong, kacang panjang, buncis, dan nangka muda. Ini saja hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kelompok 1 dan kelompok 3, kami persilahkan. Maksimal 2 pertanyaan.
Oke, silakan kelompok 1 dan 3. Baik, kepada kelompok 3 saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan bertanya kepada kelompok 2 dengan soal sebutkan contoh makanan khas dari Jawa Tengah dan Sumatera. Terima kasih. Saya akan bertanya kepada kelompok 2 dengan soal berikan contoh makanan dari daerah Sumatera Barat yang menggunakan santan mentah, yang diolah menggunakan santan mentah. Pada kelompok 3 saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Soal bagaimana pengolahan produk awetan nabati berada di setiap daerah. Bagaimana pengolahan produk awetan nabati berada di setiap daerah. Pertama, jika ada pertanyaan, pada kelompok 1 saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada teman kelompok 2 dengan soal alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam membuat coto Makassar. Dan bubur jati. Terima kasih.
Kelompok 2 bagaimana kelompok 2?
Perhatian, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 3. Pada membaca, saya persilakan. Soal 1. Sebutkan contoh makanan khas dari Jawa Tengah dan Sumatera. Contoh makanan khas dari Jawa Tengah yaitu nasi gundul dan garang masih. Yang kedua, contoh makanan khas dari Sumatera yaitu bika Ambon dan sate padang. Soal yang kedua, bagaimana pengolahan produk awetan nabati berbeda dari setiap daerah? Jawab, perbedaan budaya membuat pengolahan produk makanan awetan nabati berbeda di setiap daerah, sehingga menghasilkan aneka jenis produk makanan yang beraneka ragam pola. Apakah jawaban kami sesuai? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 1 kepada membaca dengan soal berikan contoh makanan dari daerah Sumatera Barat yang diolah menggunakan bahan santan kental. Jawab, rendang. Apakah jawaban kalian sesuai? Ada sanggahan dari teman-teman kelompok 1? Ada. Kepada saudara Mercy saya persilakan. Alat dan bahan apa yang digunakan dalam membuat santan dalam membuat rendang? Itu pertanyaan baru atau menyangka jawaban kami yang tidak sesuai dengan hati saudara-saudara kelompok 1. Saya menyangka. Menyangka, kalau kita yang menyangka itu berarti jawaban kami tidak sesuai dengan hati saudara-saudara kelompok 1. Itu baru bisa menyangka. Apakah ada sekarang tentang jawaban kami? Pas. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan soal alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam membuat soto Makassar dan Bojalo. Alat yang digunakan yaitu panci, sendok, dan mangkuk. Bahan yang digunakan yaitu nasi, kacang panjang, labu kuning, serai, sayuran hijau. Apakah jawaban kami sesuai? Pas. Terima kasih. Ini saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan baik, sebelum masuk pada kelompok 3 kita ice breaking dulu. Oke, kita tepuk fokus ya. Mari tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Ulang-ulang lebih semangat saya. Lebih semangat. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan. Terima kasih. Sekarang kita masuk pada kelompok 3. Kepada kelompok 3 Ibu persilahkan. Mohon perhatiannya. Selamat siang untuk kita semua. Siang.
materi, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Dengan soal, jelaskan teknik pengemasan makanan khas daerah dan berikan contohnya. Jawab, teknik pengemasan makanan khas daerah menggunakan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan. Tujuannya menjaga kesegaran makanan dan juga untuk menambah nilai estetika dan memperkuat identitas daerah. Beberapa teknik pengemasan makanan khas daerah yang sering digunakan yaitu daun, bambu, dan tanah liat. Daun meliputi daun pisang, daun jati, daun kelapa yang sering digunakan untuk membungkus makanan. Bambu yang sering diolah menjadi berbagai bentuk wadah seperti besek, pincuk, atau bangsal. Tanah liat yang biasanya digunakan yang meliputi kendi atau tempayan dari tanah liat sering digunakan untuk menyimpan air. Baik, hanya ini saja hasil presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Silakan kelompok 1 dan 2, silakan mau mengajukan pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Sekali lagi, apa manfaat makanan? Apa manfaat makanan dibungkus dengan menggunakan bahan alami? Bisa diulang? Apa manfaat makanan dibungkus dengan menggunakan bahan alami? Sebutkan dan jelaskan. Sebutkan dan jelaskan teknik yang digunakan dalam mengolah bahan makanan tradisional. Apakah masih ada lagi?
dengan kemasan. Apakah masih ada? Jika tidak ada lagi, maka akan tutup sesi pertanyaan. Terima kasih.
3. Baik, mohon perhatian. Kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok 1 dengan soal Apa manfaat makanan dibungkus dengan menggunakan bahan alami? Jawab, membungkus makanan dengan bahan alami seperti daun pisang atau jati punya banyak manfaat seperti aroma lebih sedap, lebih awet, lebih sehat, dan ramah lingkungan. apakah jawabannya pas? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dengan soal apa yang dimaksud dengan kemasan? Kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau bungkusan yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas atau dibungkus. Bisa diulangi lagi, teman? Kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau bungkusan yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkus. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan soal Sebutkan menjelaskan teknik yang digunakan dalam mengolah bahan makanan tradisional. Jawab, beberapa teknik mengolah makanan tradisional yang sering digunakan adalah merebus, membungkus, menggoreng, memanggang, menumis, dan fermentasi. apakah pas? Terima kasih. Baik, hanya ini saja hasil presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, mari kita berikan aplaus buat kelompoknya. Selanjutnya, tiap-tiap kelompok silakan membuat kesimpulan atas hasil diskusi yang telah kita pelajari hari ini. Pada kelompok diberikan waktu masing-masing 5 menit. Silakan.
Oke, kelompok 1 silakan menyampaikan hasil diskusi, hasil kesimpulan. Silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Yang dari kelompok itu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran saudara. Dari pembelajaran dan diskusi kelompok telah kita lalui, kami dapat menarik satu kesimpulan, yaitu kita dapat mengetahui jenis bahan pangan nabati serta vitamin dan mineral terkandung dalam bahan pangan nabati. Ini hasil penyampaian kesimpulan kami. Terima kasih. Yang mari kita berikan pada kelompok 2, persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan menyimpulkan materi tentang macam-macam makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati. Kepada membaca saya persilakan. Dari materi kami tentang macam-macam makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani, dapat kami simpulkan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang khas dengan memanfaatkan bahan pangan lokal, baik yang berasal dari tumbuhan atau nabati maupun hewan atau hewani. Bahan-bahan ini diolah dengan cara yang diwariskan dari generasi ke generasi menggunakan teknik dan bumbu khas yang berbeda di setiap daerah. Demikian cita rasa makanan tersebut mencerminkan budaya dan kearifan lokal yang beragam di Indonesia. Terima kasih. Guys, mari kita berikan. Ini saja hasil kesimpulan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menyampaikan kesimpulan kami. Dari kesimpulan kami yang kami presentasikan yaitu kami dapat mengetahui teknik-teknik pengemasan makanan khas daerah dan beberapa teknik pengemasan makanan khas daerah yang sering digunakan dan juga pengertian dari kemasan. Terima kasih. Sekian hasil kesimpulan kami. Mari kita berikan aplaus. Jadi berdasarkan uraian pembahasan kita tentang bahan pangan nabati, maka itu menarik satu kesimpulan yaitu bahan pangan nabati secara umum bersifat mudah rusak atau perishable karena kadar air yang terkandung di dalamnya sebagai faktor utama penyebab kerusakan pangan itu sendiri. Semakin tinggi kadar air suatu pangan, akan semakin besar pula kemungkinannya kerusakan, baik sebagai akibat aktivitas biologis internal maupun masuknya mikroba perusak. Dan jenis-jenis teknik pengolahan dan pengawetan terdiri dari pendinginan, pengeringan, pengalengan, dan pengemasan. Itu adalah bagian-bagian dari teknik pengemasan. Teknik pengemasan dari teknik pengawetan. Jadi kesimpulannya dari itu sekian. Dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang menghitung titik impas atau break-even point pada usaha makanan khas daerah. Itu pelajaran untuk minggu depannya. Dan anak-anak ibu harap materi apa yang tadi sudah kita belajar dan kita diskusikan sama-sama jangan lupa belajar. Untuk minggu depan kita ulangi. Karena sebelum kita memulai dengan pelajaran mungkin ada satu dua pertanyaan yang ibu sampaikan atau ibu berikan pertanyaan ke kalian supaya dapat menjawab materi apa yang menarik kita diskusikan bersama. Dan selanjutnya pelajaran kita selesai di sini. Ibu minta salah satu ibu minta anak Messi untuk memimpin kita dalam doa penutup. Siapkan hati dan bantu kita untuk menaikkan. Sebelum berdoa ini selesai, doa ini disebut ajaran Kristus. Dalam Bapa, dalam Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami anak-anak. Waktu kali lipat terima kasih kepadamu. Kalau Engkau masih menunggu kami dari tadi pagi hingga bulan hari ini, kami dapat melakukan proses belajar mengajar yang benar. Sebenarnya kami akan mencoba masing-masing. Dikiranya Roh Kudus bagi kami dalam perjalanan hingga tiba di rumah dengan keadaan sehat. Ya Tuhan, semua doa ini kami sampaikan kepadamu lewat Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, dalam Putra dan Roh Kudus. Selamat siang Ibu Wale. Apa kabar hari ini Ibu Wale? Oh ya, memang kelihatan Ibu Wale ekspresinya ini hari ini kelihatan ceria sekali setelah kemarin pembelajaran bersama dengan anak-anak di kelas 11B itu sudah berjalan dan memang itu luar biasa bagi saya juga ingin menghadapi proses pembelajaran. Jadi mungkin sedikit saya minta waktunya itu ada ya. Kita sedikit berbagi cerita, mungkin dari cerita ini kita bisa saling memotivasi dan menginspirasi. Jadi saya mau tahu sedikit tentang bagaimana perasaan Iwan setelah pembelajaran kemarin kemudian diobservasi.
Perasaan saya waktu saya diobservasi oleh Pak, perasaan saya itu menyenangkan. Bahkan indikator yang saya pilih itu keteraturan suasana kelas. Itu di situ kolaborasi antara anak-anak saat berdiskusi itu sangat bagus karena siswa dalam bentuk kelompok itu semuanya itu aktif dalam berpendapat. Menurut saya mungkin seperti itu Pak Anton. Memang luar biasa, itu juga sama pemikiran saya karena saya mengamati langsung, dan itu memang partisipasi anak-anak luar biasa dalam proses pembelajaran. Itu juga tidak terlepas dari desain yang dibuat untuk meningkatkan partisipasi dari anak-anak. Mungkin harapan Ibu Wali ke depan anak-anak itu seperti apa? Lebih lagi seperti apa? Harapan saya ke depan mungkin kelas 11B ya, yang saya harapkan itu kembali ke perilaku, dan di situ kita berpegang pada profil Pancasila dengan sendiri itu bertolak kembali ke sisi sikap sopan santun. Seperti itu Pak. Mungkin untuk mencapai harapan itu ke depannya kalau ada waktu Ibu Wali masih bersedia untuk diobservasi? Sangat bersedia. Ya, baik. Mungkin kalau ke depannya kalau mau diobservasi mungkin ada poin apa yang mau diamati secara khusus sehingga untuk mencapai harapan tadi? Mungkin yang harus dicapai ke depannya itu yaitu disiplin. Terkait budaya positif ya, perilaku. Disiplin positif. Ya, disiplin positif. Memang benar kalau disiplin, budaya disiplin positif ini atau budaya disiplin itu perlu sekali untuk ditanamkan sehingga anak bukan hanya mendapat satu kecerdasan kognitif tetapi juga memiliki karakter yang memang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, saya pikir sedikit masukan dari saya terkait kegiatan pembelajaran kemarin. Mungkin boleh usul di awal itu kalau bisa kesepakatan kelas diintenskan lagi, diperkuat lagi sehingga untuk kita tidak mengintervensi anak-anak, jadi sedikit membatasi ruang gerak atau perilaku anak-anak yang nantinya bisa jadi menyimpang. Jadi mungkin ke depan untuk itu kesepakatan kelas itu dibuat disetujui bersama di awal sehingga menjadi satu pegangan untuk berjalan bersama. Jadi itu mungkin sedikit masukan dari saya. Terima kasih sudah mengganggu waktunya Ibu Walde, tapi saya pikir ini sesuatu yang luar biasa juga untuk saya karena dipercayakan untuk mengobservasi pembelajaran Ibu. Mungkin juga di lain waktu sangat saya harapkan ketika saya membutuhkan Ibu bisa juga mengobservasi saya sehingga melalui kolaborasi ini kita bisa saling membantu untuk memotivasi dan menginspirasi, karena semata-mata untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, baik. Terima kasih Bu Walde untuk waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih juga.